Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Gibran Maulana. Di sini saya akan memberikan penjelasan terkait tugas hukum kemaritiman, yang dimana tugasnya itu adalah siapa yang berwenang untuk menjaga laut Indonesia. Di sini saya akan berikan penjelasan secara detail siapa saja yang berwenang untuk menjaga laut di Indonesia tersebut. Di Indonesia, berbagai lembaga dan instansi memiliki kewenangan untuk menjaga dan juga untuk mengatur laut Indonesia. Untuk lembaga dan instansinya itu akan saya jelaskan secara detail di dalam video ini. Baik, untuk di bagian pertama itu ada Kementerian Kelautan dan Perikanan, atau yang disingkat dengan KKP. KKP itu sendiri merupakan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah Indonesia. KKP juga memiliki kewenangan lain, yang dimana kewenangan tersebut adalah untuk mengatur kegiatan seperti eksploitasi sumber daya laut di wilayah Indonesia, mengelola kewenangan konservasi laut, serta menangani masalah-masalah terkait dengan kelautan dan perikanan. Di bagian kedua ada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman ini memiliki peran dalam mengkoordinasikan berbagai kebijakan dan program-program yang berkaitan erat dan langsung dengan sektor kemaritiman. Untuk contohnya itu termasuk dalam pengelolaan laut, transportasi laut, serta pembangunan infrastruktur yang ada di wilayah pesisir dan di wilayah perairan Indonesia itu sendiri. Di bagian ketiga itu ada TNI Angkatan Laut. TNI Angkatan Laut memiliki peran penting dan memiliki peran yang benar-benar sangat penting dalam menjaga keamanan dan juga kedaulatan wilayah laut Indonesia. TNI Angkatan Laut bertugas untuk melakukan patroli, melakukan kegiatan pengawasan, dan juga melakukan kegiatan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia. Hal ini bertujuan untuk mencegah tindakan ilegal, contohnya seperti penangkapan ikan ilegal oleh kapal asing di wilayah laut Indonesia, pencurian sumber daya alam di wilayah perairan laut Indonesia, dan juga pelanggaran terhadap kedaulatan laut di wilayah laut Indonesia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk penjelasan lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Juliana. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang Badan Keamanan Laut atau biasa disebut dengan Bakamla. Adalah badan paramiliter negara yang bertugas melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi maritim Indonesia. Bakamla merupakan lembaga pemerintahan non-kementerian yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Koordinasi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Sebelumnya, Bakamla adalah lembaga non-struktural yang bernama Badan Koordinasi Keamanan Laut Republik Indonesia atau biasa disebut dengan Barkorkamla RI.
Badan Keamanan Laut mempunyai tugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Dalam melaksanakan tugas, Badan Keamanan Laut menyelenggarakan fungsi yang pertama, menyusun kebijakan nasional di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Yang kedua, menyelenggarakan sistem peringatan dini, keamanan, dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Yang ketiga, melaksanakan penjagaan, pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Yang keempat, menyinergikan dan memonitori pelaksanaan patroli perairan oleh instansi terkait. Yang kelima, memberikan dukungan teknis dan operasional kepada instansi terkait. Yang keenam, memberikan bantuan, pencarian, dan pertolongan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Yang ketujuh, melaksanakan tugas lain dalam sistem pertahanan nasional. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Keamanan Laut berwenang yang pertama, melakukan pengejaran seketika. Yang kedua, memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan menyerahkan kapal instansi terkait yang berwenang untuk pelaksanaan proses hukum lebih lanjut. Yang ketiga, mengintegrasikan sistem informasi keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dalam dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Yang kelima, ada pemerintah pusat, pemerintah daerah, di mana pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya alam dan lingkungan daerah. Prinsipnya harus lebih efektif, efisien, dan partisipatif dibandingkan jika langsung dikelola pusat. Khusus pembangunan dalam bidang kelautan dan zona maritim yang baru saja dirancang oleh Presiden Jokowi terkait Indonesia sebagai poros maritim dunia. Diperlukan penggalian potensi zona maritim karena sangat dibutuhkan peranannya oleh pemerintah pusat dan juga daerah untuk pengembangan lebih lanjut. Peran pemerintah pusat adalah untuk menjaga pertahanan dan keamanan wilayah laut, pengelolaan zona maritim dalam bidang pengangkutan, pelayaran, dermaga, sumber daya air, dan perikanan dapat dikelola oleh pemerintah daerah sebagaimana yang terdapat pada pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Disebutkan kewenangan daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut meliputi eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan di luar minyak dan gas bumi. Melalui kerjasama antara beberapa lembaga-lembaga tersebut, diharapkan laut Indonesia dapat dijaga dengan baik dengan kepentingan ekonomi, keamanan, dan kelestarian lingkungan. Sekian pembahasan materi dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.